Semakin meluas saja sorotan netizen tentang teman Jokowi yang bernama Mulyono. Rekayasa reuni semakin kental rasanya, bahkan seorang Rias Rasyid menyesal punya presiden seperti Jokowi. Kita simak video berikut ini. Kenapa? Karena semua orang yang pakai logika tidak akan percaya bahwa dia punya ijazah asli. Ketika lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang harusnya netral, harusnya profesional, ternyata berkas seorang kandidat yang kemudian Bisa hilang. kok bisa hilang, dan itu tidak ada koreksi terhadap itu kan. Dan tidak pernah berusaha melaporkan kepada yang berwajib. Seandainya pun Jokowi itu asli lulus dari UGM, itu alumni akan malu. Kok bisa ada alumnus UGM yang seperti itu? Itu saya pada kesempatan ini sebagai anak muda bangsa Indonesia berharap bahwa namanya Kapolri, UGM dan lain-lain sudah saatnya bersikap adil dan jujur untuk menyatakan bahwa kalau Jokowi salah harus dinyatakan salah, kalau Jokowi jasanya palsu harus dinyatakan palsu. Karena ini menyangkut krisis kepercayaan. Bangsa ini terburuk, semakin terburuk karena sudah tidak dipercaya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sampai kapan kita harus memelihara kebusukan ini? Sampai kapan kita harus memelihara kemunafikan ini? Sampai kapan rakyat dikorbankan hanya untuk memelihara seorang Jokowi yang benar-benar manusia palsu, manusia penipu, manusia pembohong? Ini kan agak konyol sebenarnya. Ya artinya saya sangat menyesalkan lah bahwa kita pernah punya presiden yang seperti itu. Ya, ini kan semua karakter-karakter ini mencapai puncaknya setelah dia berhenti. Ya. Karena pernah ada contoh di luar negeri ya, di Amerika ketika Obama menjadi presiden itu mau jadi calon presiden ya, bukan ijazah kalau Obama itu. Akta lahirnya dipermasalahkan oleh kan gitu kan. Jadi waktu itu dipermasalahkan mengenai kewarganegaraannya. Apa benar lahir di Amerika atau enggak gitu. Dia membuktikan dengan akte lahirnya gitu. Dan selesai kan gitu kan. Lahir di Hawaii. Iya. Gitu. Selesai. Langsung selesai. Baku di publik kita menganggap bahwa Jokowi itu sen kiri belok kanan gitu. Jadi kalau dia ngomong tuh dia lulusan UGM, ya orang harus menafsirkannya bukan lulusan UGM. Sebaliknya gitu ya. Jadi kita tunggu lebih lanjut karena saya kira kalau yang paling telak ini bukti yang ditampilkan bukan buktinya bukti yang beredar di netizen tadi bahwa ada alumni ITB menyusup di reuninya alumni Fakultas Kehutanan UGM, tapi soal ada seorang calo Terminal Tirtona di Solo dan kemudian dia bernama Wakidi tapi mengaku bernama Mulyono dan dia ternyata calo bukan alumni UGM. Ini kalau benar ini akan menjadi skandal baru yang saya kira ini nanti akan tidak habis-habisnya untuk dibahas sampai beberapa tahun-tahun yang akan datang. Yang bukan masalah dimasalahkan. Jadi menurut saya polisi pun kelimpungan, Pak. Polisi itu kan seperti dipaksa harus membuat orang ini bersalah. Dan itu kan mirip dengan mengatakan bahwa Jokowi pasti benar. Padahal kalau sebagai polisi, itu kan sebenarnya polisi-polisi itu kan sebenarnya bukan terpaku pada satu kasus aja. Dia kan menguasai banyak informasi. Dia sudah tahu bagaimana karakter Jokowi. Dia tahu semua kebohongan Jokowi, pengingkaran atas janjinya dan segala macam. Mestinya ini kan harus masuk dalam pertimbangan polisi. Karena berdasarkan data yang ada, sudah sejak lama di Fakultas Kehutanan UGM itu memang ada beberapa penjurusan. Misalnya ini diambil dari websitenya Fakultas Kehutanan ya. Saya bacakan untuk Anda ya penjelasannya tentang jurusan itu. Fakultas Kehutanan UGM secara resmi dinyatakan berdiri pada tanggal 17 Agustus 1963. Dekan pertama Fakultas Kehutanan UGM adalah Profesor Insinyur Sudarwono Harjo Sudiro. Dia punya popularitas. Dia tidak tahu bahwa pada saat yang sama publik mencatat kebohongan-kebohongannya. Publik mencatat keingkarannya terhadap janji-janji yang dia lemparkan ke masyarakat. Itu. Publik mencatat mengenai korupsi yang terjadi dalam masa pemerintahan dia yang sangat masif. Yang sekarang mulai terbongkar satu persatu. Dia lupa itu, bahwa itu semua bisa menggugurkan semua impiannya mengenai popularitas sebagai instrumen untuk menjaga kewibawaan dan menjaga pengaruh. Dia lupa bahwa semua pengaruh dan kewibawaan itu akan batal dengan kasus-kasus ini. Dari situ jelas ya tadi bahwa ada bagian-bagian di situ. Jadi nggak benar kalau tadi disebutnya jurusan ini mungkin karena dia
dia calo di terminal dia nyebutnya jurusan gitu ya. Kalau Solo itu mana sih? Solo itu Jawa Timur banyak gitu ya. Ke daerah-daerah sekitarnya ke Ngawi, Madiun juga termasuk Surabaya, tapi ke Jakarta juga banyak itu jurusan gitu. Jadi bagian ya kalau di UGM ini, nah makanya ketika Pak Jokowi waktu itu juga menyatakan bahwa dia teknologi kayu, nggak ada itu bagian atau jurusan teknologi kayu itu ya, manajemen hasil hutan yang ada di situ tadi ya. Dari sini ini makin menarik, makanya kemudian saya jadi paham juga kenapa kemudian Roy Suryo mengomentari eh, reuni dari Jokowi yang dia hadir mendadak, dia menyatakan bahwa itu tidak mengubah pandangan dia, mengubah sikap dia bahwa 99,9% ijazah atau terutama skripsinya Joko Widodo itu adalah palsu. Kejanggalan reuni Fakultas Kehutanan UGM, Mulyono teman Jokowi diduga Wikidi calon bus terminal. Kehadiran Presiden ke-7 RI Jokowi dalam acara reuni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 di Universitas Gadjah Mada atau UGM menjadi sorotan publik. Publik mencium kejanggalan dari reuni Angkatan Jokowi yang terkesan mendadak di tengah isu ijazah palsu yang menerpa dirinya. Pakar telematika Roy Suryo yang menilai banyak keanehan dalam acara tersebut. Acara yang seharusnya bersifat kekeluargaan itu malah berbuah jadi bahan perdebatan usai pakar telematika Roy Suryo menyuarakan sejumlah kejanggalan. Bukan tanpa alasan Roy menganggap kehadiran Jokowi tidak mencerminkan semangat reuni, melainkan lebih menyerupai kegiatan resmi kenegaraan. Roy Suryo mempertanyakan cara Jokowi hadir dalam reuni. Menurutnya, penampilan dan gaya mantan presiden itu tidak memfleksikan seorang yang sedang ingin bernostalgia bersama teman-teman lainnya. Hal janggal kedua yang disorot Roy Suryo adalah langkah Jokowi menyebut sejumlah nama dosen, pembimbing, dan penguji skripsinya dalam pertemuan itu. Roy menyebut tindakan tersebut justru semakin memunculkan kecurigaan. Ia menilai bahwa penyebutan tersebut tanpa didukung bukti otentik hanya sebatas narasi yang tidak bisa dijadikan rujukan valid. Sorotan ketiga dan paling terjam dan Roy Suryo adalah pernyataan Jokowi mengenai siapa dosen pembimbing skripsinya. Jokowi menyebut nama Kusmojo sebagai sosok tersebut, namun klaim ini dinilai bertolak belakang dengan pernyataan sang dosen.